Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, indahnya pembacaan kartu bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Energi yang ketarik dalam readingan kali ini sepertinya adalah seseorang yang tersenyum walau hatinya menangis. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, bisa mengartikan bahwa dia adalah seseorang yang termakan oleh sebuah hasutan dan kemudian dia terjebak oleh suatu kelompok. Disitulah dia terjerumus karena dia merupakan seseorang yang tidak mempunyai pendirian. Lalu dia mengikuti arus kelompok tersebut. Pada awalnya dia tidak mengerti bahwa dia akan terperosok ke dalam jurang. Wah, parah nih, gak suka aku. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya ketika dia menyadari dia ingin memberontak dengan keadaan yang sekarang. Dalam keadaan yang hancur-hancuran dia merasakan penyesalan. Iya, memang benar, setelah dia terperosok dalam arus kelompok tersebut, dia mengalami kerusakan, kehancuran dalam segi materi, dalam segi hubungan, bahkan dalam segi asmara. Perasaan dia yang dia rasakan saat ini sangatlah mendalam. Di sisi lain, dia adalah seseorang yang pada saat ini tersenyum dalam penyesalan. Wah, penak zamanku tah. Oke, kita lanjut. Dia memang telah menyesal terhadap dirinya sendiri karena telah menuruti kehendak dari orang lain. Dia juga menyesal karena telah terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji. Iya, tindakan yang tidak terpuji itu adalah dia telah menyaksikan sendiri bahwa orang-orang toksik yang ada di sekitarnya menjolimin orang lain. Sekali lagi, ketika orang-orang toksik atau circle-nya itu menjolimin orang lain, dia hanya terpaku, terdiam dan menyaksikan saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membela seseorang yang telah terzolimi. Padahal dia tahu seseorang yang telah dizolimin oleh circle-nya adalah seseorang yang sangat baik. Sekali lagi, tindakan circle-nya memang sangat tidak terpuji. Mereka mengadu domba, memfitnah, membuli, menggiring orang lain untuk saling membenci. Dan dia pun terlibat di dalamnya. Kemungkinan besar seseorang yang telah terzolimin itu adalah kamu. Wah, parah nih, gak suka aku. Iya, karena pada saat itu dia hanya bisa mengikuti arus kelompoknya saja. Karena mungkin pada saat itu pemikiran dia masih kekanak-kanakan, berego tinggi, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Sekali lagi, pemikiran dia pada saat itu masih kekanak-kanakan, karena kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat dari usia. Pada saat ini memang dia sudah bisa sedikit demi sedikit menurunkan egonya sendiri. Dia hanya bisa menangis dalam kesendirian. Dia pun akan berusaha untuk mengibarkan bendera kematian, dalam arti dia akan mematikan koneksi-koneksi bersama orang-orang sekitarnya atau circle-nya. Dia tahu circle-nya lah yang telah menjerumuskannya. Dia lebih fokus dan tidak mau bertindak masa bodoh lagi. Karena kebodohan dia sendiri, karena kecerobohan dia sendiri, circle-nya berhasil menindasnya.
Yang lebih menyakitkan hatinya lagi, yang berhasil menindasnya adalah orang-orang yang telah dia prioritaskan sendiri. Saat ini dia dalam sebuah keyakinan bahwa usahanya untuk meninggalkan circle-nya akan berhasil. Dia pelan-pelan dan dengan sabar berusaha untuk mendaki roda kehidupannya lagi. Karena selama dia bersama circle-nya, roda kehidupannya selalu berada pada titik yang sangat rendah. Selama dia bersama circle-nya, dia terlihat tidak mempunyai harga diri, terlihat bodoh, terlihat tidak berguna. Dalam segi keuangan pun dia sangat kesulitan. Banyak banget beban yang dia pikul ketika dia bersama circle-nya. Kemungkinan ketika dia bersama circle-nya, dia banyak menanggung hutang. Batin dia pun sangat tertekan dan dia pernah mengalami stres. Dia pun pernah berpikir tidak mampu menjalani kehidupannya lagi. Hari-hari yang dia lewati ketika dia bersama circle-nya hanya amarah dan emosi terus-menerus. Penyesalannya pada saat ini memang sangat mendalam dan dia terus mencoba untuk tersenyum. Dia tahu dan dia sadar apa yang telah dia alami, itulah jalan dia yang harus dia lalui. Pada saat ini dalam benaknya mengatakan tidak ada untungnya mengikuti circle-nya. Posisi dia memang perlu dibenahi, apalagi dia saat ini seperti dikucilkan oleh banyak orang. Tidak ada orang yang percaya lagi padanya. Nama dia pun sudah jelek di mata banyak orang. Sekali lagi, seperti apa yang aku bilang di awal tadi, kelompoknya atau circle-nya adalah orang-orang yang telah menghasutnya. Dia menjadi orang bodoh karena circle-nya. Dia menjadi orang yang tidak berguna karena circle-nya. Kehidupannya hancur karena circle-nya, namanya jelek karena circle-nya. Bahkan sedikit pun kebahagiaan tidak dia dapatkan lagi karena circle-nya. Perbuatan-perbuatan circle-nya juga menyebabkan semua peluang-peluang tertutup baginya. Dia sangat kesulitan mendapatkan rezeki dan pekerjaan dia pun sangat berantakan. Ini tinggallah penyesalan yang dia rasakan. Dia hanya bisa menahan emosi dan berusaha tetap terus bersabar. Sambil pelan-pelan berjalan menata kehidupannya lagi, dia menanamkan keyakinan bahwa setelah keluar dari circle-nya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Dan kini dia telah bisa sedikit berpikir secara dewasa karena dia telah mengambil hikmah dari semuanya. Itulah energi yang ketarik dalam readingan kali ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.